Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar sampai 1 bulan ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan akhlak, yang mana akhlak itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 nasihat Rasulullah SAW yang pernah diberikan kepada kedua sahabatnya, yaitu Abu Dzar Jundub bin Junaidah dan Abu Abdurrahman bin Jabal, yang mana isi pesannya tersebut, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, atau ganti kesalahan kalian dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah di sini layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan perilaku atau sikap kita sehari-hari. Yang pertama, bertakwa di mana saja. Jadi, kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Definisi kata takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Definisi dari kata takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Ubay di sini menjawab, pernah. Kemudian Umar menyambung, lalu apa yang kamu lakukan? Ubay menjawab, aku berhati-hati, waspada dan penuh keseriusan. Maka Umar berkata, maka demikianlah pula dengan takwa tersebut. Jadi takwa itu seperti kita berjalan pada jalan yang berduri. Kita pasti hati-hati kalau kita melewati jalan yang berduri tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zihar Al-Quran, takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus, dan hati-hati terhadap duri atau halangan dalam kehidupan. Nah, pernah kita mendengar suatu iklan nih, di mana saja dan kapan saja, pernah kan? Nah, itu sama seperti takwa di sini, bahwa kita harus bertakwa di mana saja, sedangkan perintah bertakwa di mana saja dan kapan saja. Oke, kemudian sedangkan perintah takwa kapan saja terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102, yang mana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sedangkan perintah takwa kapan saja terdapat dalam surat Ali Imran 102. Sedangkan perintah takwa kapan saja terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan dan harus usaha yang dilakukan harus ekstra keras.
akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain. Tetapi bila tidak ada orang lain, maka maksiat dapat dilaksanakan. Contohnya, ketika kita berkumpul di dalam suatu majelis. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan karena kita harus berusaha dan juga harus ekstra keras. Nah, akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain, ya kan? Nah, tetapi tidak ada orang lain, maka maksiat bisa jadi maksiat yang akan kita lakukan. Contohnya, seperti contoh, ketika kita berkumpul di suatu majelis zikir. Nah, di sini pikiran dan pandangan kita akan terjaga dengan baik. Tetapi ketika kita berjalan sendirian di suatu tempat pembelanjaan, maka pikiran dan pandangan kita bisa tidak terjaga untuk menjaga ketakwaan kita dimanapun saja. Maka perlu kita menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung bahwa Allah selalu melihat perbuatan dan perilaku kita, serta adanya malaikat penjaga atau pencatat amal baik dan amal buruk. Itu malaikat raqib dan atid. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu pun selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sikap yang kedua, kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Nah, di sini setiap orang selalu melakukan kesalahan. Hari ini mungkin kita sudah pernah melakukan kesalahan ya, atau sebelum Ramadan juga kita pernah melakukan kesalahan, tetapi kita tidak merasa bahwa kita melakukan kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, segera kita setelah kita sadari, setelah kita melaksanakan kesalahan, lakukanlah kebaikan. Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi, waktu kita sadar akan kesalahan kita perbaiki dengan kebaikan yang berlanjut. Kebaikan itu harus kalian lakukan. Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu menghapus segala dosa. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada orang yang ketika dia sakit, dia akan memberikan sedekah supaya penyakitnya berkurang atau sembuh, segera pulih. Hal itu dikarenakan segala penyakit yang kita miliki itu adalah karena kesalahan, paling tidak karena kesalahan yang kita perbuat. Itu ya. Jadi, sedangkan dosa yang kita lakukan terhadap orang lain, maka perlu dilakukan adalah memohon maaf, yang bagi beberapa orang sangat sulit untuk dilakukan. Kadang kita untuk memohon maaf terlebih dahulu, terkadang kita merasa sungkan. Nah, itu. Setelah kita merasa bersalah, kita minta maaf aja. Kita minta maaf saja langsung. Sedangkan dosa, padahal dari permohonan maaf itu, Rasulullah SAW selalu minta maaf ketika bersalah. Bahkan terhadap Ibnu Ummi Maktum, beliau memeluknya dengan hangat seraya berkata, inilah orangnya yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meminta maaf, kemudian bawalah hadiah atau makanan kepada orang tersebut, maka kesalahan tersebut insya Allah akan Allah hapuskan. Sikap yang ketiga, akhlak yang terpuji. Nah, di sini akhlak terpuji adalah keharusan dari setiap muslim. Tidak memiliki akhlak
tersebut akan dapat mendekatkan seorang dalam siksaan api neraka. Dari beberapa jenis akhlak yang kita lakukan kepada orang lain, yang perlu diperhatikan adalah akhlak kepada tetangga, yang mana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah pernah menyakiti tetangganya. Ini tertulis di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Dari Abu Suraih radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, seseorang tidak beriman." Ada yang bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Jawab Nabi, yaitu orang tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, peringatan Allah sangat keras sampai diulangi 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Maka terkadang kita perlu introspeksi diri dengan menanyakan kepada tetangga apakah kita mengganggu mereka. Kalau mereka merasa terganggu, setidaknya atau secepatnya kita memohon maaf kepada tetangga supaya tidak berkelanjutan atau tidak berlarut-larut. Seperti itu ya. Semoga 3 nasihat tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam di bulan suci Ramadan ini. Jadi 3 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Semoga 3 nasihat itu, yaitu yang pertama bertakwa di mana saja, yang kedua kebaikan yang menghapus kesalahan, jadi berbuatlah selalu kebaikan, dan yang ketiga akhlak dan selalu melakukan akhlak yang terpuji. Semoga sikap-sikap tersebut selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan saat ini. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap tercela atau sikap yang tidak kita inginkan yang berakibat kepada menyakitkan kepada orang lain. Nah, itu tadi 3 nasihat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertakwa di mana saja. Yang kedua, selalu melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, selalu melakukan hal-hal yang terpuji atau melakukan akhlak yang terpuji. Jadi dimanapun kita berada, kita tanamkan akhlak kita. Ya, jangan menunggu ada orang atau jangan menunggu ada yang melihat kita melihat perbuatan kita. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga semoga lancar puasanya, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu cuci tangan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.